Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afika Roliana Umilifah dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Palangkaraya. Video pembelajaran kali ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Statistik Pendidikan dosen pengampu Ibu Asih Utami SPD MPD dengan topik yang akan saya bahas pada video kali ini, yaitu mengenai uji hipotesis deskriptif. Pengujian hipotesis deskriptif pada dasarnya merupakan proses pengujian generalisasi hasil penelitian yang didasarkan pada satu sampel. Kesimpulan yang dihasilkan nanti adalah apakah hipotesis yang diuji itu dapat digeneralisasikan atau tidak. Bila H0 diterima, berarti dapat digeneralisasikan. Karena pengujian ini variabel penelitiannya bersifat mandiri, oleh karena itu hipotesis penelitian tidak berbentuk perbandingan antar dua variabel atau lebih. Secara skematis, kemudian hipotesis deskriptif dapat digambarkan seperti berikut. Terdapat beberapa macam teknik statistik yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis tersebut. Teknik statistik mana yang akan dipakai tergantung pada jenis data yang akan dianalisis. Statistik parametris yang dapat digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif bila datanya interval atau rasio, yaitu TT1 sampel. Sebenarnya terdapat dua rumus yang dapat digunakan. Untuk pengujian ini, yang pertama yaitu rumus T dan yang kedua rumus Z. Rumus Z biasanya digunakan ketika simpangan baku populasi telah diketahui, sedangkan rumus T digunakan apabila simpangan baku populasi belum diketahui. Simpangan baku dapat dihitung ketika datanya sudah terkumpul. Pada dasarnya simpangan populasi baku ini jarang diketahui, jadi rumus Z ini jarang digunakan. Dalam pengujian hipotesis deskriptif ini terdapat dua uji, yang pertama uji satu pihak dan yang kedua uji dua pihak. Dalam uji satu pihak terbagi lagi menjadi dua, yaitu uji pihak kanan dan uji pihak kiri. Uji yang digunakan tergantung pada kalimat hipotesisnya. Langkah yang pertama yaitu membuat hipotesis, yang kedua menghitung rata-rata, yang ketiga menghitung simpangan baku, yang keempat menghitung harga T hitung, yang kelima melihat harga T tabel, yang keenam menggambar kurva, yang ketujuh meletakkan T hitung dan T tabel, dan yang terakhir membuat keputusan. Selanjutnya contoh soal. Contohnya yaitu contoh uji dua pihak. Telah dilakukan pengumpulan data untuk menguji hipotesis yang menyatakan bahwa daya tahan berdiri pramuniaga atau pelayan toko di Jakarta adalah 4 jam per hari. Berdasarkan sampel 31 orang yang diambil secara random terhadap pelayan toko yang dimintai keterangan masing-masing, memberikan data sebagai berikut. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 5, 3, 4, 5, 6, 2, 3, 4, 5, 6, 3, 2, 3, 3. Dari soal tersebut bisa diketahui, yang pertama dapat diketahui hipotesisnya. Di sini hipotesis sudah menjadi ketentuan bahwa hipotesis itu ada dua. Yang pertama ada H0 dan yang kedua ada HA. H0 yaitu hipotesis yang dinyatakan dengan pernyataan adalah atau persamaan. Sedangkan HA adalah kebalikan dari H0, maka dari contoh soal tersebut hipotesisnya adalah H0 sama dengan mu sama dengan 4 jam. Dan HA sama dengan mu tidak sama dengan 4 jam. Jadi dapat diketahui hipotesisnya seperti itu. Yang kedua, menghitung rata-rata. Untuk menghitung rata-rata tinggal dimasukkan saja yang tadi 3 jam ditambah 2 jam ditambah 3 jam ditambah 4 jam ditambah 5 jam ditambah 6 jam sampai ditambah 3 jam per
jumlah sampel yaitu 31 orang dapat dihasilkan 144 per 31 sama dengan 4645. Yang ketiga, menghitung simpangan baku. Untuk memperoleh simpangan baku perlu melalui beberapa tahap. Di antaranya menentukan nilai atau X, selanjutnya menentukan frekuensi, menentukan hasil kali dari nilai dikalikan frekuensi, menentukan nilai dikurangi rata-rata, menentukan nilai dikurangi rata-rata yang dikuadratkan, dan yang terakhir adalah menentukan frekuensi dikalikan hasil pengurangan dari nilai dikurangi rata-rata yang dikuadratkan. Yang pertama adalah nilai atau X. Nilai di sini adalah daya tahan berdiri pramuniaga dalam satuan jam. Dalam satu tersebut terdapat pramuniaga yang dapat berdiri selama 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, 6 jam, 7 jam, dan 8 jam. Kemudian yang kedua adalah frekuensi. Frekuensi di sini adalah jumlah daya tahan berdiri pramuniaga. Di antaranya jumlah pramuniaga yang dapat berdiri selama 2 jam adalah 3 orang. Yang dapat berdiri selama 3 jam ada 8 orang. Yang dapat berdiri selama 4 jam ada 4 orang. Yang dapat berdiri selama 5 jam ada 6 orang. Yang dapat berdiri selama 6 jam ada 5 orang. Yang dapat berdiri selama 7 jam ada 2 orang. Yang dapat berdiri selama 8 jam ada 3 orang. Maka jumlahnya adalah 31 sesuai dengan jumlah sampel pada contoh tersebut. Kemudian selanjutnya mencari atau menentukan hasil kali dari nilai dikalikan frekuensi. Yang pertama 2 dikalikan 3 hasilnya 6. Selanjutnya 3 dikalikan 8 hasilnya 24. 4 dikalikan 4 hasilnya 16. 5 dikalikan 6 hasilnya 30. 6 dikalikan 5 sama dengan 30. 7 dikalikan 2 hasilnya 14. 8 dikalikan 3 hasilnya 24. Maka jumlah hasil dari perkalian antara nilai dengan frekuensi sama dengan 144. Setelah melalui tahap-tahap tersebut, selanjutnya dapat dicari nilai simpangan baku. Simpangan baku dirumuskan sebagai S sama dengan akar dari F dikali X min X bar dikuadratkan per N min 1. Maka diperoleh angka simpangan baku adalah 1,81. Langkah keempat adalah menghitung harga T hitung. Harga T hitung dapat diketahui dengan rumus T sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi S per akar N. X bar adalah rata-rata sebagaimana yang tadi telah kita cari. Nilai rata-rata diperoleh 4,645 dikurangi mu 0. Mu 0 adalah kemampuan pelayan toko untuk berdiri yaitu 4 jam. Per S, S adalah simpangan baku yang telah kita cari hasilnya 1,81 per akar N. N adalah jumlah sampel. Maka nilai harga T hitung adalah 1,98. Langkah kelima yaitu melihat harga T tabel. Harga T tabel dapat dilihat pada tabel berikut ini. Rumus untuk harga T tabel adalah N dikurangi 1. N adalah jumlah sampel sebagaimana dalam contoh adalah 31 dikurangi 1 sama dengan 30. Maka pada tabel berikut ini kita lihat yang DK-nya sama dengan 30. Kemudian alfa ditetapkan 5%. Untuk harga T tabel uji dua pihak kita lihat yang DK-nya 30 dan alfanya 0,05. Maka harga T tabel adalah 2,042. Langkah selanjutnya yaitu menggambar kurva, meletakkan T hitung dan T tabel. Karena ini adalah uji dua pihak, maka daerah yang diarsirnya adalah 2, bagian kanan dan kiri. Daerah arsiran tersebut adalah daerah penolakan HO, dan daerah yang tidak diarsir adalah daerah penerimaan HO.
tadi telah dicari nilai T tabel dan nilai T hitungnya. Untuk nilai T tabel adalah 2,042. Letakkan di sebelah kanan dan kiri. Sebelah kanan untuk nilai yang positif dan yang sebelah kiri bernilai negatif. Sebelah kanan 2,042 dan yang sebelah kiri min 2,042. Selanjutnya nilai T hitung diketahui 1,98. 1,98 jatuh pada penerimaan HO. Dan langkah yang terakhir adalah membuat keputusan. Sebagaimana yang kita lihat dari kurva sebelumnya, dari kurva tersebut kita dapat melihat bahwa yang diterima adalah H0, maka HA ditolak. Dengan demikian, hipotesis 0 atau H0 yang menyatakan bahwa daya tahan berdiri pramuniaga di Jakarta adalah 4 jam per hari diterima. Jadi kalau H0 diterima, berarti hipotesis yang menyatakan daya tahan berdiri 4 jam itu dapat digeneralisasikan atau dapat diberlakukan untuk seluruh populasi. Semoga materi tadi dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.